Lihatlah pria kekar berkulit oranye ini. Dia sudah berada di Mars selama beberapa waktu. Itulah sebabnya dia kelihatan seperti salah memakai krim tanning. Tahukah kamu, kandungan karotenoid dalam wortel, ubi jalar, paprika, tomat, dan labu melindunginya dari sinar UV? Semakin banyak yang dia makan, semakin oranye warna kulitnya. Dan soal tubuhnya yang kekar, itu semua karena gravitasi Mars. Gravitasi di sini membuat kita memahami berat badan dengan cara berbeda. Dan kalau ingin bugar di Mars, kita harus makan banyak. Contohnya, seseorang dengan berat 68 kg di bumi, di Mars beratnya hanya 25 kg. Jadi, makan berlebihan bisa bantu memperkecil selisih gravitasi dengan berat badan. Lain lagi dengan Merkurius, di sana lebih panas daripada aspal Georgia di siang hari, tapi lebih dingin dari kastil Elsa di malam hari. Kamu harus terbuat dari logam dengan titik leleh yang tinggi untuk bisa bertahan hidup di sini. Manusia biasa seperti kita akan hangus. Meskipun Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan matahari, Venus masih menjadi yang terpanas. Kehidupan di Venus itu sama saja dengan kehidupan di kembaran matahari yang jahat. Suhu di sini rata-rata berkisar 466 derajat Celcius. Bertahan hidup di suhu air mendidih atau di suhu panas ekstrim Venus sangatlah sulit bagi sebagian besar spesies bumi. Hanya beberapa spesies tertentu yang mampu bertahan dalam suhu sangat panas. Yang lainnya bergegas ke Starbucks untuk menikmati ice latte saat musim semi tiba. Jadi, gak ada manusia yang bisa berevolusi untuk bertahan hidup di Venus. Satu-satunya makhluk yang bisa berkembang di sana mungkin tardigrada dan orang-orang aneh yang menambahkan saus pedas ke segala sesuatu. Kamu penasaran apa itu tardigrada? Mereka adalah makhluk mirip ulat yang sangat kecil dan menggemaskan dan punya daya tahan luar biasa. Mereka sanggup bertahan dalam air mendidih, dasar palung laut, dan antariksa yang dingin dan tanpa cahaya. Baru-baru ini, tardigrada diikutkan dalam penelitian ilmiah di atas pesawat antariksa yang sayangnya jatuh di bulan. Para ilmuwan menduga tardigrada itu mungkin selamat dari benturan. Hei, kamu mau berubah menjadi makhluk ini dan tinggal di Venus? Oke, sudah cukup membahas planet-planet terestrialnya. Ayo kita beralih ke planet gas raksasa. Lihatlah makhluk dari Saturnus ini. Dia punya sirip alih-alih lengan dan lubang kecil tanpa penutup alih-alih telinga biasa. Sebagian besar raksasa gas lebih dingin daripada hati mantanmu dengan suhu sekitar minus 140 derajat Celcius. Kita nggak bisa berjalan di atasnya, tapi bisa mengubahnya jadi bola salju atau kristal es kalau mau. Kondisi di Jupiter juga cukup mirip, jadi mungkin berubah menjadi anjing laut dan bersantai di sana bukan ide buruk. Setidaknya kamu bisa tinggal di sana secara gratis. Ada juga Neptunus dan Uranus. Planet-planet ini adalah raksasa es tanpa permukaan padat. Jadi makhluk bercakar tajam yang kamu lihat di film itu, ya mereka nggak ada. Ditambah lagi, kedua planet ini nggak ramah bagi kehidupan. Aku lebih memilih makan ubi jalar di Mars. Terima kasih banyak. Manusia bisa hidup dalam ruang hampa udara dengan satu-satunya perbedaan adalah, ya diri kita. Kita selalu berbicara tentang hidup di planet lain dan bagaimana kita bisa beradaptasi di sana. Namun secara teoritis, kita bisa hidup di stasiun luar angkasa. Namun dalam hal ini, kehidupan akan berevolusi dengan sangat berbeda. Semua itu karena kita harus hidup tanpa atmosfer. Apa yang kita manusia perlukan untuk beradaptasi dengan hidup di ruang hampa udara? Dougal Dixon menciptakan konsep keren ini dalam bukunya Makhluk yang dikenal sebagai Vacuum Morph, yang dirancang untuk bertahan hidup di luar angkasa. Mereka seperti manusia, tapi tidak sepenuhnya. Pertama-tama, di ruang angkasa tanpa udara sama sekali, ini semua tentang tekanan. Ada yang disebut tekanan atmosfer. Sederhananya, seberapa besar atmosfer menekan pundak kita, seberapa beratnya. Manusia terbiasa hidup setara permukaan laut di mana ada banyak tekanan dari udara di sekitar kita. Tapi di luar angkasa, tidak ada. Ini akan sangat berat bagi tubuh kita. Para astronot memiliki pakaian khusus untuk menghadapi perubahan dramatis seperti itu. Yang berarti, kemungkinan besar, kita harus memiliki cangkang keras yang melindungi bagian dalam tubuh kita, seperti robot, kumbang, atau hewan laut tertentu yang dapat menangani berbagai tingkat kedalaman. Memiliki semacam cangkang juga membantu mengontrol pergerakan atom yang masuk dan keluar dari tubuh. Makhluk unik dari buku Dixon ini, Homo caelestis, memiliki ciri-ciri seperti krustacea.
kamu bisa melihat bahwa mereka memiliki perisai yang telah kita bahas. Perisai tersebut dibuat untuk menahan tantangan orbit dan ruang hampa udara. Mereka bernapas dengan 3 paru-paru, memiliki anggota tubuh yang gemuk untuk meraih pesawat ruang angkasa, dan mata yang tertutup untuk melindungi mereka dari kondisi yang keras. Makhluk kecil ini juga membutuhkan organ-organ unik untuk menangani oksigen dan limbah. Sayangnya, mereka tidak bisa bereproduksi. Meskipun memiliki kemampuan beradaptasi yang luar biasa, vacuum steril dan memiliki umur yang tak terbatas. Kita tahu dari film bahwa luar angkasa sangat menakutkan, sangat dingin, radiasi yang berbahaya, dan tidak ada udara sama sekali. Jika kamu berada di luar sana, darahmu akan mendidih atau kamu akan langsung membeku. Namun, terlepas dari semua itu, manusia bisa bertahan hidup di luar angkasa untuk sementara waktu. Bayangkan jika kamu tiba-tiba terlempar keluar dari pesawat luar angkasa. Dalam film, itu berarti keberangkatan instan dari stasiun kehidupan. Namun dalam kehidupan nyata, hal itu tidak seinstan yang digambarkan oleh Hollywood. Para ilmuwan telah melakukan eksperimen yang meragukan dan mengalami kecelakaan dengan manusia. Ada seorang astronot yang baju ruang angkasanya secara tidak sengaja mengalami penurunan tekanan udara. Dia pingsan, tetapi untungnya baik-baik saja setelah tekanan udara kembali normal, meskipun dia kehilangan indera perasa untuk sementara waktu. Bagaimanapun, ternyata kamu benar-benar bisa bertahan hidup selama beberapa menit di ruang hampa udara, tapi itu bukan pengalaman yang menyenangkan. Ketika kamu berada di luar angkasa tanpa pakaian, kurangnya tekanan membuat udara di paru-parumu mengembang, yang akan sangat buruk jika kamu menahan napas. Dalam 1 menit, kamu akan pingsan karena kekurangan oksigen. Hanya butuh beberapa detik sebelum semuanya menjadi gelap. Namun, ada satu bentuk kehidupan yang bisa bertahan hidup di luar angkasa dengan baik. Para ilmuwan menemukan beberapa makhluk kecil yang disebut ekstremofil yang bisa mengatasi semua itu. Mereka adalah penyintas alam yang paling berani. Mikroba ini bisa bertahan dalam kondisi yang tidak biasa, seperti suhu super dingin, tanpa udara, dan banyak radiasi. Baru-baru ini, kita memutuskan untuk mencari tahu bagaimana bakteri istimewa ini bertahan hidup di luar angkasa. Para ilmuwan mengirimkannya ke Stasiun Luar Angkasa Internasional dan membiarkannya di luar selama 1 tahun penuh. Ketika mereka memeriksanya kemudian, mereka menemukan sesuatu yang menakjubkan. Penampilan bakteri itu tidak banyak berubah, dan bahkan menghasilkan struktur kecil yang disebut vesikula, membran luar untuk melindungi dirinya sendiri. Ternyata bakteri ini memiliki kekuatan super. Bakteri ini dapat memperbaiki DNA-nya dan melawan molekul berbahaya yang dapat merusaknya. Bakteri ini juga mengubah cara ia menggunakan energi untuk beradaptasi dengan kehidupan di luar angkasa. Hal ini dapat membantu kita mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana kehidupan bisa ada di luar planet kita. Misi ini dinamakan Misi Tanpopo. Bakteri sangat mudah beradaptasi. Sebagai contoh, kita menemukan bahwa bakteri bisa melayang-layang di ruang angkasa selama bertahun-tahun. Organisme kecil ini bisa saling menempel dalam gumpalan, seperti komunitas kecil yang saling melindungi. Mereka dapat bertahan hidup dalam kondisi luar angkasa yang keras dengan cara itu. Dalam sebuah eksperimen keren, para ilmuwan menempatkan beberapa bakteri yang sangat tangguh di bagian luar Stasiun Luar Angkasa Internasional. Bakteri-bakteri ini berbentuk bola-bola kecil, masing-masing setebal 5 lembar kertas. Hasilnya, bakteri-bakteri ini bertahan di luar sana tanpa terluka selama 3 tahun penuh. Lapisan luarnya berfungsi seperti perisai, melindungi bakteri yang ada di dalamnya dari segala hal buruk di luar angkasa. Penemuan ini menunjukkan bahwa kelompok bakteri dapat melakukan perjalanan melalui ruang angkasa antar planet. Mereka menyebut ide ini panspermia, yang pada dasarnya berarti menyebarkan kehidupan di alam semesta. Dengan kata lain, perjalanan antariksa bisa saja secara tidak sengaja membawa kehidupan ke planet lain. Jadi, jika kita menemukan kehidupan mikroba di Mars, misalnya, itu bisa jadi pertanda kalau kehidupan tersebut berasal dari suatu tempat. Semua ini berarti bahwa beberapa mikroba dapat bertahan hidup di luar angkasa. Namun untuk makhluk yang lebih kompleks seperti hewan, segalanya menjadi lebih sulit.
Hal yang paling penting untuk mempertahankan kehidupan adalah energi. Hal lainnya adalah tambahan yang bagus, tapi tanpa energi, kita tidak akan bisa kemana-mana. Kehidupan juga membutuhkan banyak bahan kimia yang tercampur dalam cairan untuk waktu yang lama dan dalam ruang yang besar agar dapat berfungsi. Jika tidak ada tekanan yang cukup, cairan akan menguap. Ruang hampa udara berarti hampir tidak ada tekanan sama sekali. Kehidupan yang berevolusi di dalam asteroid atau bulan yang tidak memiliki atmosfer mungkin saja terjadi. Kehidupan yang beradaptasi dengan ruang angkasa mungkin saja terjadi. Secara hipotesis, makhluk hidup di luar angkasa ini bisa jadi terbuat dari awan gas yang melayang-layang. Mereka juga bisa saja terbuat dari energi murni, tidak terlihat tapi bisa berkomunikasi melalui tingkat energi mereka. Atau planet raksasa yang memiliki atmosfernya sendiri, seperti bumi dengan makhluk-makhluk yang lebih kecil yang hidup di dalamnya. Namun, semua itu sangat tidak mungkin terjadi, sehingga kemungkinan kehidupan berevolusi di luar angkasa dengan sendirinya sangatlah kecil. Sekarang bayangkan jika alih-alih ruang angkasa, kita berbicara tentang sebuah planet yang diselimuti oleh lapisan keras yang tidak bisa digunakan untuk bernapas di sekelilingnya. Anehnya, meskipun tidak ada udara di planet ini, masih ada kemungkinan kehidupan bisa berevolusi, setidaknya jika ada tanda-tanda air. Jauh di bawah permukaan, mungkin ada sungai yang dihangatkan oleh ventilasi khusus yang memuntahkan mineral. Kehidupan bisa dimulai di sana, jauh dari permukaan yang aman dari kekeringan. Bernapas hanyalah salah satu cara kita mendapatkan energi, tapi masih ada pilihan lain. Misalnya sinar matahari. Bayangkan permukaan bulan, tidak ada udara di sana, tapi kita masih bisa menggunakan tenaga matahari untuk bertahan hidup. Akan tetapi, kita berada jauh di bawah tanah. Dengan akses terbatas ke sinar matahari, makhluk-makhluk ini harus berevolusi dengan cara yang cerdik untuk memanfaatkan sumber energi alternatif. Beberapa di antaranya mungkin memiliki kemampuan fotosintesis, menggunakan pigmen khusus untuk memanfaatkan jejak cahaya yang paling redup sekalipun yang disaring melalui kerak planet. Bakteri lain dapat membentuk hubungan simbiosis dengan bakteri tertentu yang dapat membantu mereka menerima energi dari mineral dan senyawa organik di sungai. Jauh di bawah permukaan bumi, sungai-sungai bukan hanya sumber air. Sungai-sungai ini kaya akan nutrisi yang penting untuk menopang kehidupan. Sungai-sungai ini mengalir melalui jaringan bawah tanah yang luas, menciptakan kantong-kantong lingkungan yang dapat dihuni di mana kehidupan tumbuh subur. Makhluk ini dapat memakan mineral padat dan mengembangkan cangkang untuk menjaga bagian dalam tubuhnya tetap lembab. Mereka harus mengembangkan fitur biologis yang unik untuk bertahan hidup di lingkungan yang keras. Sebagai contoh, beberapa spesies mungkin mengembangkan bioluminesensi untuk menavigasi terowongan bawah tanah yang gelap. Spesies lain dapat mengadaptasi organ sensorik yang mampu mendeteksi perubahan halus di lingkungan, membantu mereka menemukan sumber nutrisi dan menghindari bahaya, seperti tikus tanah. Ekosistem ini akan beroperasi dengan keseimbangan siklus nutrisi yang rumit. Mikroorganisme akan mengurai bahan organik dan melepaskan nutrisi penting ke sungai. Hal ini pada gilirannya dapat membantu tanaman berevolusi, dan tanaman dapat menjadi makanan bagi makhluk yang lebih besar, dan seterusnya. Lalu, siapa yang tahu apa yang akan terjadi selama ribuan tahun? Ketika kerak planet ini bergeser dan retak seiring berjalannya waktu, mengekspos alam bawah tanah ini pada tantangan baru. Sebagai respons, makhluk-makhluk ini akan beradaptasi dan berevolusi. Bagaimanapun, apa yang kita pelajari adalah kehidupan jauh lebih mudah beradaptasi daripada yang kita kira sebelumnya. Kehidupan bisa bertahan hidup bahkan dalam kondisi yang sangat keras. Kita mungkin tidak tahu jenis kehidupan apa yang akan kita temukan di planet lain, tapi kita tidak perlu heran jika kita menemukannya di tempat yang aneh dan tak terduga. Apa yang dimaksud zona layak huni? Kalau di kamarku, zona layak huni adalah bagian kecil yang tidak tertimbun bungkus makanan dan video game. Secara astronomis, zona layak huni adalah area di sekeliling bintang di mana temperatur H2O sangat penting. Terlalu panas dan air akan menguap, terlalu dingin dan air akan membeku. Seperti Goldilocks, zona layak huni harus pas agar air dalam uji cair bisa ada. Air sangat penting bagi kehidupan. Tanyain aja deh pada 3 beruang.
Ukuran zona ini bergantung pada temperatur bintang, tapi zona layak huni belum tentu menjamin adanya kehidupan. Faktor-faktor lain seperti atmosfer dan medan magnet planet juga berperan penting dalam hal ini. Para ilmuwan menemukan lebih dari 5.000 planet di luar tata surya dan hanya 63 di antaranya berpotensi layak huni bagi makhluk hidup seperti di bumi. Semacam undian kosmik, kabar baiknya aturan ini juga berlaku untuk bulan-bulan. Jika bulan-bulan di planet berada dalam zona layak huni, bulan-bulan tersebut juga memiliki kondisi yang cocok untuk kehidupan. Itu jackpot dalam lotre kita, 2 oasis untuk 1 harga. Di tata surya, zona ini berada dalam rentang 129 hingga 178 juta kilometer. Dari semua planet, hanya kita yang cukup beruntung untuk memiliki kehidupan. Tapi bagaimana kalau kita bisa membuat semua planet di tata surya layak huni? Yuk kita mulai dengan Merkurius. Pertama, kita harus memberi Merkurius sedikit perubahan dengan menebalkan atmosfernya dan memberinya medan magnet. Mari kita hujani Merkurius dengan asteroid yang mengandung air, saatnya melakukan terraforming. Merkurius adalah planet paling dekat dengan matahari, yang berarti planet ini mendapat banyak sinar matahari. Jadi bukan berarti ia tidak membutuhkan bantuan, sebenarnya Merkurius perlu sedikit bersantai. Saat ini suhunya 427 derajat Celcius. Itu terlalu panas, kata Papa Beruang. Karena itu kita harus memindahkannya ke orbit yang lebih layak huni, kira-kira 2 kali lebih jauh dari matahari. Sekarang berkat terraforming dan temperatur yang bagus, akhirnya kita bisa mendapatkan air. Jika ingin benar-benar nyaman, kita bisa membangun habitat di bawah tanah atau di permukaan, tapi kita harus melindunginya dari panas dan radiasi. Pokoknya dengan sedikit kreativitas, kita bisa membuatnya berhasil. Maksudku, orang-orang tinggal di Arizona kan? Tapi kita juga akan membutuhkan banyak lapangan golf. Yuk kita beralih ke Venus. Planet cinta yang terkenal, di mana suhunya cukup panas untuk melelehkan timah dan tekanan atmosfernya dapat menghancurkanmu dalam hitungan detik. Bukankah ini romantis? Venus disebut planet saudara perempuan bumi, tapi seperti yang sering terjadi pada saudara kandung, mereka hampir tidak memiliki kesamaan. Kita coba pecahin masalah ini yuk. Jika kita menambahkan hidrogen di Venus, hidrogen akan bereaksi dengan karbon dioksida di atmosfer, membentuk air dan grafit. Air akan membantu kita menciptakan oksigen, tapi agar rencana ini berhasil, kita harus mendapatkan hidrogen dari luar angkasa seperti saat Black Friday. Setelah itu, kita bisa membangun rumah baru kita hanya perlu memastikan bangunannya cukup kuat untuk menahan angin dan hujan asam. Gampang kan? Untungnya dengan planet berikutnya segalanya jauh lebih mudah. Mars sering dianggap kandidat paling menjanjikan untuk kehidupan luar bumi di tata surya kita. Mars adalah planet berbatu dengan atmosfer tipis, tapi ada tanda-tanda air di permukaannya. Bukan hanya air, tapi juga kehidupan mikroba. Jadi orang Mars pasti menganggap kita makhluk luar angkasa. Jika kita akan mentransformasi Mars, menambahkan lautan adalah satu keharusan. Lautan akan menebalkan atmosfer dan menghangatkan permukaannya. Waktunya untuk hujan asteroid lagi. Atau kita bisa membuat cermin raksasa untuk memantulkan cahaya matahari dan mencairkan lapisan es. Gampang sekali. Setelah lautan muncul di Mars, secara bertahap Mars akan berubah menjadi planet hijau yang subur, sangat mirip dengan bumi kita. Setelah itu kita hanya perlu membangun beberapa habitat buatan dan memastikan mereka memiliki semua kenyamanan rumah. Membuat planet berbatu menjadi layak huni tidak sulit dibandingkan planet gas raksasa. Jupiter tidak memiliki permukaan padat sama sekali dan pada dasarnya tidak mungkin ditinggali. Jadi, kita harus berkreasi. Kita bisa membangun habitat terapung di awan Jupiter di mana temperatur dan tekanannya lebih mirip bumi. Kita hanya perlu melindunginya dari ketidaknyamanan kecil seperti kecepatan angin yang lebih dari 643 km per jam dan petir setiap 2 menit sekali. Tapi jika kita berhasil membangun rumah di atmosfer Jupiter, kita bisa mendapatkan pemandangan yang benar-benar unik. Bayangin aja, bangun setiap hari, melihat awan yang berputar-putar dan garis warna-warni di luar jendela.
atau berjalan-jalan di atmosfer raksasa gas ini menakutkan sekaligus mengagumkan. Perhatikan langkahmu di bakon ya. Kita juga bisa menggunakan teknologi tinggi untuk membuat atmosfer Jupiter bisa bernapas, sesuatu yang akan mengonsumsi gas-gas dan melepaskan oksigen. Ini memang fiksi ilmiah, tapi bukankah itu keren? Yuk kita beralih ke Saturnus. Saturnus juga merupakan planet gas raksasa yang tidak memiliki permukaan padat yang memungkinkan kehidupan. Tapi jangan putus asa dong. Seperti halnya Jupiter, kita bisa menciptakan habitat terapung di atmosfer bagian atas Saturnus. Cobalah tinggal di awan yang mewah, meskipun biaya sewanya akan sangat mahal. Kita juga bisa melindungi planet ini dengan perisai raksasa seperti payung kosmik. Di luar angkasa, yang terjadi adalah hujan sinar kosmik, bukan air. Tapi perisai itu bisa melindungi kita dari radiasi berbahaya dan angin matahari. Dengan demikian, cuaca di Saturnus akan menjadi lebih tenang. Selain itu, ingatkah kamu saat kita berbicara tentang bulan? Salah satu bulan Saturnus, Titan, memiliki atmosfer padat dan mungkin memiliki samudra air di bawah permukaannya. Enceladus juga menyembunyikan lautan di bawah keraknya. Keduanya mungkin merupakan tempat sempurna untuk kolonisasi. Itu akan jauh lebih mudah daripada mengkolonisasi Saturnus. Uranus adalah planet es raksasa lainnya yang terbuat dari cairan padat yang terdiri dari bahan es, metana, amonia, dan air. Dengan suhu permukaan minus 214 derajat Celcius, bisa dibilang cukup dingin di sana. Jadi gimana dong caranya kita membuat ini bekerja? Kita bisa mencoba menciptakan efek rumah kaca. Ini proses alami yang membantu menjaga suhu bumi tetap stabil dan nyaman. Kecuali jika kita mengacaukannya, ketika sinar matahari memasuki atmosfer bumi, sebagian dari sinar tersebut terperangkap oleh gas yang disebut gas rumah kaca. Gas-gas ini seperti selimut di sekeliling bumi, menjaga planet tetap hangat, kecuali jika kita mengacaukannya. Kalau kita ingin membuat raksasa es ini lebih hangat, kita bisa mencoba menciptakan efek ini hanya saja lebih baik. Misalnya, kita bisa memasukkan sebagian gas-gas ini ke dalam atmosfer Uranus, atau membangun jaringan cermin untuk memerangkap panas matahari, meskipun itu membutuhkan banyak cermin raksasa. Dan bayangin aja cara menempatkan semuanya dengan benar. Daripada pusing, yuk kita lihat bulan-bulan Uranus. Bulan-bulan ini diyakini memiliki permukaan berbatu dan mungkin lautan yang mendukung kehidupan. Ditambah lagi pemandangannya luar biasa. Beralih ke planet terakhir, Neptunus, sepupu jauh yang sejuk dari tata surya. Neptunus juga planet es raksasa dengan 1 tahun yang berlangsung selama 165 tahun bumi. Pertama kita buat atmosfer. Atmosfer Neptunus sebagian besar terdiri dari hidrogen, helium, dan metana. Kita perlu membawa beberapa tanaman ke sana atau sekedar banyak oksigen untuk membuat tempat ini sedikit lebih bernapas. Gimana cara menambahkan air ke planet gas raksasa? Mungkin dengan mencairkan es dari bulan-bulan atau mengangkut air dalam jumlah besar dari bumi. Bayangkan saja satu skuadron pesawat ruang angkasa menyeret kontainer raksasa ke Neptunus. Setelah planet ini memiliki atmosfer yang bisa bernapas dan air yang bisa diminum, kita perlu membangun habitat. Mungkin kota langit lain karena kamu tidak akan merasa cukup dengan semua itu. Jadi katakanlah kita bisa membuat semua planet bisa dihuni. Sekarang apa? Nah, akan ada peningkatan dalam eksplorasi dan kolonisasi manusia. Manusia akan membangun rumah baru di planet-planet berbeda. Bayangkan berimigrasi dari Merkurius ke Neptunus karena kalian lebih menyukai suhu lebih dingin. Semakin banyak planet layak huni yang bisa dipelajari dan dieksplorasi, ilmuwan akan belajar lebih banyak tentang dunia. Kita akan memiliki lebih banyak terobosan. Selain itu, inilah saatnya melakukan perdagangan antar planet. Kita bisa menambang sumber daya dari planet, asteroid, dan bulan, mimpi yang menjadi kenyataan bagi Elon Musk. Tentu saja tidak semuanya menyenangkan. Semua ini bisa menyebabkan konflik sumber daya dan wilayah. Bayangkan jika kita mencoba menjaga perdamaian antara Jupiter dan Mars. Terlepas dari semua lelucon itu, kemungkinan semua planet bisa dihuni memang membingungkan.
Pada kenyataannya, membentuk planet seperti ini tidak mungkin dilakukan, setidaknya saat ini. Siapa tahu banyak hal mustahil sebelumnya, tapi hal ini tidak menghentikan kita. Yuk kita terus bermimpi, sementara itu kita bisa membersihkan planet yang kita tempati ini. Gimana? Udahan rebahannya? Aku punya tugas berat untuk kamu nih. Tenang aja, seru kok. Kamu bakal pergi ke beberapa planet di tata surya dan mencoba lari di sana. Yuk cari tahu di mana kamu bisa lari paling cepat dan di mana kamu nggak bisa jalan. Pria tercepat di bumi, Usain Bolt, bisa lari dengan kecepatan rata-rata 38 km per jam. Tapi kecepatan tertingginya 43 km per jam. Sayangnya, nggak semua orang kayak Usain Bolt. Rata-rata orang lari pada kecepatan 10-13 km per jam. Tapi mungkin di planet lain, kamu bisa mengalahkan rekor sprinter asal Jamaika ini. Kita bahas dulu apa yang bakal memengaruhi kecepatan lari kamu di planet lain ya. Gravitasi. Kekuatan gravitasi di planet yang kamu kunjungi bakal berpengaruh pada berat badanmu. Dan seringkali, semakin berat bobotmu, semakin lambat larimu. Di semua planet lain yang ada di tata surya, kecuali bumi, kamu harus memakai baju astronaut yang besar. Tanpa itu, kamu nggak bisa bertahan. Jangan lupa juga kondisi cuaca ekstrem di kebanyakan planet, bisa dingin banget, atau panas banget, bisa juga sangat berangin. Kita mulai perjalanannya ya, pakai sabuk pengamanmu. Planet pertama kita adalah Merkurius. Saat kamu mengintip lewat jendela pesawat antariksa, kamu melihat planet ini mirip banget sama bulan. Tapi beberapa saat kemudian, kamu sadar itu cuma ilusi. Ada banyak kawah akibat batuan luar angkasa di seluruh permukaan Merkurius. Ini bisa bikin tugas kamu lebih susah di planet ini. Hal ini dan baju astronaut jelas, tapi kamu nggak akan bisa bertahan di Merkurius tanpa perlindungan itu. Suhu di planet ini ekstrem, 420 derajat Celcius pada siang hari dan minus 179 pada malam hari. Tapi ada satu hal yang bisa menguntungkanmu di planet yang gak ramah ini. Misalnya berat badanmu di bumi 70 kg, di Merkurius bakal menjadi 26 kg. Artinya, meskipun pakai baju astronaut, kamu bisa bergerak lebih cepat daripada di bumi. Kalau berusaha keras, kecepatanmu bakal mencapai 21 km per jam. Selanjutnya, Venus yang dijuluki bintang kejora. Saat mendekati planet ini, kamu melihat dunia yang sangat berbeda dengan planet kebiruan yang kamu lihat di buku. Sebelum mendarat, kamu harus melewati atmosfer super padat yang terdiri dari karbon dioksida. Selagi pesawat antariksa turun, kamu melihat awan asam sulfat tebal. Venus sering disebut kembaran bumi karena punya ukuran dan kepadatan yang sama. Gak heran, di Venus berat badanmu hampir sama kayak di bumi, 63 kg. Memang lebih ringan di sini, tapi jangan lupa baju astronautmu. Karena kondisi Venus hampir sama kayak di bumi, kamu bisa lari sedikit lebih cepat daripada di bumi, sekitar 14 km per jam. Kesan pertamamu tentang Mars adalah dingin banget. Suhu rata-rata di sini sekitar minus 62 derajat Celcius. Dari kejauhan saja, planet ini kelihatan kemerahan. Begitu kamu menginjak permukaan Mars, kamu tahu penyebabnya. Permukaannya dipenuhi debu warna karat. Debu halus itu juga mengapung di udara di sekitarmu. Kamu melihat warna keemasan, coklat, coklat tua, dan bahkan kehijauan di Mars. Ternyata itu dipengaruhi mineral yang ada di tanahnya. Tebal lapisan debunya berbeda-beda, tapi kebanyakan sekitar 2 meter. Itu bikin lari jadi lebih susah. Di Mars, berat badanmu bakal jauh lebih ringan daripada di bumi, cuma 26 kg. Ini bakal membantumu mencapai kecepatan 19 km per jam. Hebat kan? Apa tuh di kejauhan? Mirip tornado. Itu badai debu. Berarti waktunya lari. Badai debu kadang menyelimuti seluruh planet ini dan kamu bahkan bisa melihat badai terbesar Mars dari bumi. Dan sekarang ada masalah nih. Jupiter dan Saturnus adalah raksasa gas. Selain itu, planet ini sangat besar sampai bisa menelan 1.300 bumi. Masalahnya planet ini nggak punya permukaan padat.
Bayangkan kayak apa latihan larimu kalau kamu bisa lari di Jupiter. Planet ini memiliki atmosfer yang terdiri dari hidrogen dan helium. Saat turun ke planet ini, kamu kagum dengan awan tebalnya yang berwarna coklat, kuning, merah, dan putih. Hal tersebut membuat planet ini warna-warni dan punya garis rata. Di Jupiter, berat badanmu 177 kg. Berjalan di planet ini bisa bikin kamu keringetan, ditambah baju astronot, itu juga kalau kamu bisa jalan di permukaannya. Kalau kamu mencoba lari di sana, hasilnya mungkin cuma 1,6 sampai 3 km per jam. Lebih parah lagi, Jupiter berangin banget. Kecepatannya 322 sampai 644 km per jam. Lihat cincin itu enggak? Itu Saturnus, satu lagi raksasa gas yang enggak punya permukaan padat. Planet ini sebagian besar terdiri dari hidrogen dan helium. Semakin dalam, suhu dan kepadatannya berubah. Kalau kamu berusaha menginjakan kaki di permukaan Saturnus, kamu akan langsung jatuh ke dalam planet itu. Emang sih, dari atas Saturnus kelihatan kayak punya permukaan. Bola coklat kekuningan padat ini dikelilingi beberapa lapis awan. Lapisan luarnya terdiri dari awan amonia, di bawahnya ada awan hidrosulfida, dan lapisan terdalamnya awan air. Meskipun Saturnus raksasa gas, berat badanmu nggak begitu berbeda di sini. Sekitar 75 kg karena gravitasinya mirip gravitasi bumi. Tapi karena kondisi di planet ini dan baju astronot yang besar, kamu nggak akan bisa lari cepat, paling sekitar 6 km per jam. Sebelum pergi, kamu mengagumi ciri paling terkenal Saturnus, cincinnya yang berwarna abu-abu, krem, dan coklat. Kumpulan cincin kecil ini terdiri dari bongkahan batu dan es. Kamu juga melihat beberapa dari 53 satelit Saturnus, itu Titan, dunia es yang lebih besar daripada bulan dan bahkan Merkurius. Titan adalah satelit terbesar kedua di tata surya. Planet berikutnya adalah bola hijau biru yang terdiri dari es dan gas, raksasa es Uranus. Warna planet ini cantik karena cahaya dari matahari terpantul di permukaannya. Uranus nggak padat, tekan remnya. Kalau terlambat berhenti, pesawatmu akan melewati atmosfer atas dan tenggelam ke bagian tengah planet ini yang cair. Kayaknya kamu nggak bisa lari di sini deh. Jadi bayangin aja ya. Di Uranus, berat badanmu sekitar 62 kg. Anehnya, kamu bisa mendapat kecepatan bagus di sini setidaknya 13 km per jam. Itu juga kalau kamu nggak terjebak hurikan di sana ya. Badai ekstrem terjadi di planet ini pada musim panas saat suhu Uranus paling panas. Lalu hurikan bisa menyebar lebih dari 9.000 km. Ukuran planet terjauh dari matahari, Neptunus, adalah 4 kali ukuran bumi, tapi 17 kali lebih berat. Permukaan biru yang kamu lihat saat mendekati Neptunus sebenarnya lapisan gas yang berputar dan awan permanen. Mantel planet ini terdiri dari es air, amonia, dan metana. Kira-kira beginilah permukaan Neptunus. Tapi nggak ada dataran padat yang bisa kamu injak. Jadi sekali lagi, kita berimajinasi saja. Di Neptunus, beratmu sedikit bertambah daripada di bumi, 79 kg. Tapi kecepatan larimu cuma sedikit lebih lambat daripada di bumi, yakni sekitar 8 km per jam. Itulah akhir dari petualangan aktif kita. Kamu mau lari di planet mana? Alam semesta yang luasnya tak terbatas menyimpan berbagai kemungkinan dan rahasia yang tak terbatas loh. Dan inilah salah satu pertanyaan yang menarik. Akan seperti apa kehidupan dan kita sebagai manusia di planet lain? Bayangkan sebuah dunia di mana hukum fisika, lingkungan, dan kondisinya sangat berbeda dengan apa yang biasa kita temui. Bagaimana kita beradaptasi dan berevolusi untuk bertahan hidup di tempat baru yang asing ini? Yuk kita lihat. Merkurius adalah planet terdekat ke matahari dan punya atmosfer yang tipis. Temperatur di sana sangat ekstrim, dengan sisi siang hari mencapai lebih dari 426,7 derajat Celcius dan sisi malam hari turun hingga 179 derajat Celcius. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk bertahan hidup di suhu yang sangat ekstrim dan radiasi matahari yang konstan ini?
Mungkin kita bisa berubah menjadi logam. Sebagai contoh, titanium dan platina bisa tahan suhu tinggi dengan sempurna. Tapi serius deh, ada sebuah pilihan. Kita bisa tinggal di bawah tanah, di mana suhunya nggak terlalu panas. Kalau kita tinggal di bawah tanah, kita mungkin berevolusi dengan mata yang besar untuk menangkap cahaya dengan lebih baik. Kita juga bisa berevolusi dengan kulit yang lebih tebal untuk melindungi diri kita dari radiasi yang kuat. Pada dasarnya, kita punya dua pilihan, menjadi logam atau menjadi tikus tanah. Yuk beralih ke Venus. Planet ini sangat nggak bersahabat. Pertama-tama, Venus dikenal dengan atmosfernya yang tebal dan lebih beracun daripada mantan. Seluruh planet ini diselimuti oleh karbon dioksida dan permukaannya benar-benar kering, yang membuatnya sangat panas. Suhu rata-rata sekitar 452,8 derajat Celcius, menjadikannya salah satu planet terpanas di tata surya kita. Selain itu, jangan lupakan tekanannya yang luar biasa. Berdiri di Venus akan terasa seperti berdiri 900 meter di bawah air. Hanya mikroba yang sangat kuat dari bumi yang bisa bertahan hidup dalam kondisi seperti itu. Jadi, kalau kamu ingin tinggal di Venus, kamu mungkin harus menjadi mikroba. Tapi sayangnya, karena kita bukan mikroba, kita harus memakai perlengkapan dan peralatan khusus untuk bertahan hidup di sana. Mungkin kita harus mengembangkan kerangka luar yang tahan panas untuk melindungi diri kita sendiri, serta mengembangkan paru-paru baru yang bisa menyaring elemen-elemen beracun di atmosfernya. Yuk bahas saudara merah favorit kita, Mars. Perubahan pertama yang terlihat setelah beberapa ratus tahun adalah kerangka baru. Gravitasi di Mars jauh lebih lemah daripada di bumi, jadi otot dan tulang akan menyusut. Untuk mengimbangi perbedaan ini, kamu harus makan lebih banyak dan mungkin mulai pergi ke gym. Selain itu, kamu juga harus beradaptasi dengan tekanan atmosfer yang rendah dan suhu yang lebih dingin. Kamu harus mempertahankan panas, kan? Itu artinya kamu butuh lapisan lemak tubuh yang lebih tebal. Maaf teman-teman, tapi di Mars kita mungkin akan menjadi lebih gemuk. Alasan lain untuk mulai berolahraga nih. Perubahan besar lainnya akan terjadi pada kulit. Kulit seperti sebuah penghalang besar yang melindungi kita dari hal-hal yang berbahaya, seperti bakteri, sinar UV, penampilan yang menyeramkan, dan lain-lain. Jadi, apa yang akan terjadi pada kulit? Kemungkinan besar kulit akan berubah menjadi oranye karena karotenoid. Karotenoid adalah jenis nutrisi yang bisa didapat dari makanan seperti wortel, kentang, tomat, dan sebagainya. Karotenoid melindungi tubuh dari radiasi ultraviolet di Mars. Kekurangannya cuma satu. Dengan makan banyak labu dari pasar petani Mars, kulitmu akan berubah menjadi oranye. Tapi mungkin itu nggak terlalu buruk. Mungkin hidup di Jupiter akan lebih mudah. Ya, nggak. Jupiter nggak punya daratan yang padat. Planet ini tersusun dari hidrogen dan helium dan disebut sebagai raksasa gas. Kamu akan melayang-layang di sana seperti di dalam awan raksasa. Dan kalaupun berhasil mendarat dan mencoba berjalan, rasanya akan seperti berjalan di tengah kabut yang sangat tebal. Jadi, bagaimana kita berevolusi di sana? Pertama, kita mungkin akan menjadi jauh lebih besar untuk bisa bertahan dari tekanan yang sangat besar. Kedua, fluktuasi temperatur di Jupiter sangat besar. Permukaannya sangat dingin dan temperaturnya meningkat secara signifikan di bawah lapisan luar atmosfer. Ketiga, kalau kamu tinggal di Jupiter, gak akan ada bahasa verbal. Planet raksasa gas ini menyerap gelombang radio, jadi meskipun kamu berbicara, gak akan ada yang mendengarnya. Musik juga gak akan ada, jadi gak ada pesta. Lalu apa gunanya? Hey, mungkin kita bisa berkomunikasi dengan bahasa isyarat, tapi itu juga gak mudah. Jupiter penuh dengan angin kencang dan awan badai, jadi gak mungkin kamu bisa melihat apapun. Jadi, kalaupun kita bisa berevolusi di sana, hidup kita tetap nggak akan mudah. Sebelum mendarat di Saturnus, kamu mungkin ingin melihat cincinnya yang ikonik. Tapi, kamu nggak akan bisa melakukannya karena cincin Saturnus terdiri dari sekumpulan partikel es yang melayang-layang di angkasa. Jadi, akan sangat sulit untuk mendarat. Jadi, mari langsung ke Saturnus. Pada awalnya, Saturnus tampak nggak terlalu buruk bagi kita. Beberapa lapisan di planet raksasa gas ini punya temperatur yang cukup bagus.
Jika kita menyelam lebih dalam ke dalam Saturnus, suhu Saturnus ternyata sangat hangat, hingga minus 3 derajat Celcius di lapisan keduanya. Ini adalah suhu rata-rata di negara-negara seperti Swedia dan Kanada. Tapi sayangnya ini hanya satu lapisan saja. Sisa planet ini sangat dingin, jadi untuk bisa bertahan hidup di Saturnus, kita harus melakukan banyak usaha. Selain dingin, kita juga harus menghadapi lingkungan yang keras di planet ini, termasuk badai yang hebat, angin kencang, dan radiasi. Untuk melindungi diri kita dari kondisi-kondisi tersebut, kita harus mengembangkan kulit yang lebih kuat lagi, mencari bahan insulasi, dan sebagainya. Planet berikutnya adalah Uranus. Uranus punya lingkungan yang sangat berbeda dengan Bumi, dengan suhu yang jauh lebih dingin, nggak punya permukaan padat, dan atmosfer yang jauh berbeda. Planet ini seperti Jupiter, tapi dengan warna biru. Tapi nggak seburuk itu kok. Bahkan di Uranus ada air. Satu-satunya masalah adalah planet ini penuh dengan amonia, zat berbahaya yang biasa kita gunakan untuk membersihkan rumah. Jadi, jangan kaget kalau kamu mencium bau busuk. Selain itu, di sana sangat dingin. Rasanya seperti musim dingin yang hampir nggak pernah berakhir. Jadi, bagaimana rasanya bertahan hidup di lingkungan yang gelap dan keras seperti itu? Kita akan butuh kulit yang lebih tebal lagi untuk mengatasi suhu yang ekstrim. Dan lagi, kita butuh mata yang lebih besar untuk melihat lebih baik dalam kegelapan. Kita bahkan mungkin harus mengembangkan sistem pendengaran baru seperti lumba-lumba. Seru kan? Yuk beralih ke Neptunus. Kalau manusia berevolusi di Neptunus, mereka harus beradaptasi dengan kondisi yang keras. Neptunus, planet ke-8 dan terjauh dari matahari, adalah planet raksasa gas lainnya. Bedanya, planet ini punya inti yang padat. Kalau kita tinggal di Neptunus, kita harus mengapung atau berenang di atmosfernya yang kaya akan metana. Kita juga harus mengembangkan insang atau semacamnya agar bisa bernapas. Pada dasarnya, kita akan berubah menjadi reptil ruang angkasa atau ikan kosmik. Gravitasi di Neptunus sedikit lebih kuat daripada gravitasi bumi, tapi angin yang kencang membuat kita sulit untuk berdiri di satu tempat. Untuk menahan angin, kita harus menjadi jauh lebih berat. Sekali lagi, kamu perlu makan banyak dan melatih otot. Ya, secara teknis ini bukanlah sebuah planet, tapi kita tetap menyukainya dan nggak bisa melupakannya. Sebuah dunia yang kecil, jauh, dan sangat dingin. Pluto bahkan lebih kecil dari bulan kita, dan karena itu hampir nggak ada gravitasi di sana. Akan sangat sulit untuk berdiri di sana. Agar nggak terlempar keluar angkasa secara nggak sengaja saat bermain sepak bola, kita harus membuat mesin gravitasi palsu. Dan kalau nggak ingin merasa pusing, kita harus mengembangkan sistem saraf yang baru. Tapi Pluto nggak seburuk itu kok. Misalnya, ada air cair di bawah permukaannya dan bahkan ada gunung-gunung es. Mungkin kita bisa bertahan hidup di sana kalau kita punya peralatan, pakaian, perbekalan, dan terlalu ribet. Pokoknya, dari panas terik Merkurius hingga suhu beku Neptunus, setiap planet punya tantangan lingkungan yang unik dan kesempatan untuk berevolusi. Meskipun kita mungkin gak akan pernah benar-benar tahu seperti apa manusia di planet-planet lain ini, sangat menarik untuk mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang tak terbatas. Jadi, jangan pernah berhenti mengamati bintang-bintang dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini ya. Bosan menunggu kolonisasi? Apa menurutmu bumi terlalu membosankan dengan semua masalah dan nyamuknya? Jangan takut, saatnya untuk mengambil tindakan sendiri dan membangun planetmu sendiri. Tapi sebelum kamu mulai mengambil lem kosmik dan glitter, ada beberapa hal yang perlu kamu pertimbangkan. Yuk kita mulai proyek DIY terbaik kita. Pertama-tama kita harus memilih lokasi. Setiap planet pasti mengitari bintang kan? Dalam sebuah prasmanan kosmik, setiap bintang memiliki keunikan tersendiri. Agar semuanya teratur, para astronom menggunakan sesuatu yang disebut sistem klasifikasi bintang.
Bintang-bintang masif adalah diva di alam semesta. Bintang-bintang itu sangat besar, terang, dan selalu mencuri perhatian. Tapi bintang-bintang itu tidak selalu bersinar terang dan berpelangi. Bintang-bintang itu memiliki umur yang pendek dan cepat sekali padam seperti lilin. Bintang-bintang itu juga memiliki gravitasi yang sangat besar, jadi berhati-hatilah agar planetmu tidak tersedot. Sebaliknya, bintang-bintang Katai memang kecil, tapi itu bisa ditebus dengan staminanya. Bintang-bintang Katai bisa terbakar selama triliunan tahun. Artinya planet-planet di bintang Katai masih punya banyak waktu untuk mengembangkan kehidupan. Bintang yang sangat panas berwarna biru atau putih, sedangkan bintang yang dingin biasanya berwarna merah atau oranye. Iya, sepertinya terbalik ya. Tapi kan bukan kita yang menentukan di sini. Jadi, apa yang kita pilih? Nah, planet-planet di sekeliling bintang biru dan putih itu bisa hangus dan tergoreng seperti nugget ayam yang renyah. Di sisi lain, di bintang-bintang merah yang dingin, planet kita bisa berubah menjadi bola es. Jika itu pilihanmu, boleh saja, tapi kamu selalu bisa memilih jalan tengah yang bagus. Bintang kuning seperti matahari misalnya, tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas, tapi pas. Sekarang setelah kamu memilih bintangnya, mari kita mulai membangun planet. Jantung planet adalah intinya. Inti planet menciptakan medan magnet, yaitu kekuatan tak terlihat yang melindungi planet dari sinar kosmik keras dan partikel bermuatan. Jika bukan karena medan ini, planet akan terpanggang oleh radiasi bintang seperti burger yang terlalu matang. Tapi medan magnet tidak selalu menjadi kekuatan yang baik. Di beberapa planet, seperti Jupiter, medan magnetnya sangat kuat sehingga menciptakan sabuk radiasi yang begitu kuat dan cuaca yang luar biasa. Jika kamu berharap menggunakan kompas untuk menemukan jalan di planet seperti itu, lupain aja deh. Medan magnet akan membuat jarum kompas berputar-putar seperti penari breakdance yang sedang mabuk kafein. Jadi kalau kamu memilih inti yang kecil dan ringan, planet ini akan memiliki lebih sedikit perlindungan dari radiasi matahari. Itu seperti berjemur tanpa tabir surya. Di sisi lain, inti yang lebih besar bisa menghasilkan lebih banyak panas yang bisa menyebabkan lebih banyak aktivitas vulkanik dan gempa bumi. Pilihan terbaik adalah inti berukuran sedang yang sebagian besar terbuat dari besi dan nikel. Cukup untuk menjauhkan hal-hal buruk, tapi tidak terlalu kuat untuk mengubah planet menjadi kentang panas kosmik. Kalau inti sudah siap, kita bisa melanjutkan ke langkah berikutnya. Raksasa? Maaf, maksudku planet. Planet itu seperti bawang, ada lapisan-lapisannya. Sebagian besar planet memiliki 3 lapisan utama, inti, kerak, dan mantel. Inti adalah isinya seperti yang sudah kita bahas. Mantelnya seperti lapisan karamel yang panas dan lengket di antara kerak dan inti. Dan kerak itu seperti lapisan tipis gula di atas kue planet yang menutupi permukaannya. Tapi tidak semua planet terbentuk dengan cara yang sama ya. Karena itu, kita punya banyak sekali pilihan. Pertama, kita akan membahas planet-planet gas raksasa, si jagoan di alam semesta. Di tata surya kita ada Jupiter dan Saturnus. Planet-planet ini sama sekali tidak memiliki kerak. Pada dasarnya, kedua planet ini adalah bola gas yang sangat besar seperti hidrogen dan helium sesuai dengan namanya. Selanjutnya kita punya raksasa es seperti Uranus dan Neptunus. Planet-planet ini seperti adik-adik raksasa gas yang lebih muda dan lebih dingin. Planet-planet ini tidak benar-benar memiliki permukaan yang padat, tapi juga bukan gas murni. Sebagian besar terbuat dari air, amonia, dan es metana. Ada juga dunia samudra. Tidak, dunia samudra tidak terbuat dari air murni. Dunia samudra memang memiliki semacam permukaan padat, tapi letaknya sangat dalam. Dan lautan di permukaannya sangat luas sehingga terlihat seperti tetesan air raksasa. Terakhir, kita punya planet terestrial seperti bumi. Planet-planet ini sebagian besar terbuat dari batuan dan logam. Planet-planet ini memiliki permukaan untuk berpijak dan biasanya punya koleksi mineral yang keren. Jangan lupakan planet-planet kerdil, planet-planet yang kecil tapi sangat kuat.
Pluto mungkin yang paling terkenal, tapi masih ada yang lain di tata surya kita, Eris, Ceres, Haumea, dan sebagainya. Planet-planet itu adalah tim cadangan di dunia planet yang selalu berusaha membuktikan kemampuannya, tapi tidak pernah berhasil menjadi planet penuh. Jenis mana yang paling kamu suka? Raksasa gas mungkin yang paling keren dengan ukurannya yang sangat besar, angin yang sangat kencang, dan petir yang menakutkan. Kita juga perlu menciptakan atmosfer nih. Atmosfer adalah lapisan terluar dari sebuah planet yang memainkan peran penting dalam iklim dan cuaca. Atmosfer juga merupakan pelindung utama planet. Tahukah kamu kalau 90-95% meteor terbakar di atmosfer bumi? Bayangkan apa yang akan terjadi jika tidak terbakar. Atmosfer yang padat dan berkabut yang akan kamu temukan di tempat-tempat seperti Venus memiliki lapisan karbon dioksida dan asam sulfat yang tebal. Dengan kata lain, Venus bukanlah sebuah planet, melainkan sebuah oven. Saking panasnya, kamu bisa memasak pizza di permukaannya dalam waktu singkat. Dan kamu pun ikut terpanggang lah. Selanjutnya ada atmosfer yang tipis dan halus seperti di Mars. Lapisan karbon dioksida yang tipis membuat tekanan permukaannya hanya 1% dari tekanan permukaan bumi. Di planet-planet seperti ini, kamu bisa terbang seperti pahlawan super kalau punya jetpack yang cukup bagus. Kemudian ada atmosfer campuran seperti yang ada di bumi. Lapisan nitrogen, oksigen, dan gas-gas lainnya menciptakan kondisi yang sempurna untuk kehidupan yang kita kenal. Disinilah kita bisa menikmati hari yang cerah, pelangi, dan tentu saja air. Dan yang terakhir, atmosfer yang eksotis. Kamu akan menemukannya di planet-planet seperti Neptunus, di mana lapisan hidrogen, helium, dan metana menciptakan dunia berwarna biru yang terlihat seperti kelereng raksasa. Planet-planet ini sangat aneh dan gak biasa, jadi sangat cocok untuk para pembuat planet yang kreatif. Hampir selesai nih. Pertanyaan terakhir adalah, apakah kamu ingin planetmu ada kehidupan di dalamnya? Dalam hal ini ada beberapa hal yang harus kamu pertimbangkan. Misalnya, planet itu harus berada di zona Laik Huni. Zona Laik Huni adalah area di sekeliling bintang yang kondisinya tepat untuk keberadaan air dalam wujud cair di permukaan. Pastikan planetmu tidak terlalu dekat atau terlalu jauh dari bintang ya. Dan jangan lupakan temperaturnya. Sebagai contoh, kamu butuh jumlah oksigen yang cukup agar planet menjadi nyaman dan hangat, tapi tidak terlalu berlebih sehingga semuanya terbakar begitu saja. Tentu saja, kita butuh air, tapi juga tidak terlalu banyak dan juga iklim yang stabil. Kamu nggak mau kan planetmu mengalami perubahan suhu atau kelembapan yang ekstrim? Itu sih syarat kepunahan, bukan evolusi. Oh, dan orbitnya harus stabil, sehingga tidak ada peristiwa astronomi besar yang bisa mengacaukan segalanya. Seperti yang bisa kamu lihat, jenis planet ini sangat pemilih. Tidak heran sangat sulit untuk menemukan kehidupan di luar bumi. Nah, setelah kita selesai bermain-main di editor pembuatan planet, gimana cara membangunnya ya? Nah, bagaimana kalau dengan terraforming? Terraforming adalah ketika kita dengan sengaja mengubah atmosfer, suhu, dan kondisi lain di sebuah planet agar bisa dihuni oleh manusia dan makhluk hidup lain di bumi. Sebagai contoh, kita bisa melepaskan gas rumah kaca di Mars untuk menghangatkan planet itu dan menciptakan atmosfer yang lebih tebal. Tapi metode ini lebih seperti memoles sebuah keburukan yang diberikan kepadamu oleh pengacak karakter. Gimana kalau membangun dari awal? Itu mustahil, tapi mungkin di masa depan kita bisa melakukannya dengan menggunakan pencetakan 3D skala besar atau teknologi nano. Kita bisa menciptakan struktur dasar dan kemudian menambahkan semua kondisi yang diperlukan agar kehidupan bisa terbentuk. Tentu saja semua ini masih bersifat teoritis, namun meski perjalanan untuk menciptakan planet secara artifisial masih panjang, ada banyak ide dan konsep kreatif yang sedang dieksplorasi oleh para ilmuwan dan penulis fiksi ilmiah. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan tentang kemungkinan menciptakan dunia baru. Wuss! Pesawat antariksamu hampir sampai. Berkat teknologi terbaru, sekarang kamu bisa jalan-jalan ke planet apapun di tata surya dengan lebih cepat. Dan kita akhirnya bisa mengunjungi planet lain dengan aman. Kamu mendaftar tur luar angkasa, dan sekarang kamu berada di pesawat dengan pemandumu, astronaut, dan beberapa penumpang lain. Perhentian pertama.
planet paling kecil di tata surya, Merkurius. Jaraknya hanya sepertiga jarak bumi ke matahari. Pemandangannya pasti luar biasa. Begitu pesawat mendarat di permukaan padat planet berbatu ini, kamu melihat alam semesta yang tak berujung. Bintang, komet yang melintas, dan matahari 3 kali lebih besar dari yang kita lihat dari bumi. Tanpa awan yang menghalangi pemandangan. Tidak ada satelit. Merkurius dan Venus tidak punya satelit. Kamu mencoba bergerak, tapi karena pakaian luar angkasamu dan gravitasi yang berkurang, rasanya kamu seperti ada di atas trampolin dalam film slow motion. Tidak aman datang ke sini pada siang hari. Di Merkurius, siang hari berlangsung selama 59 hari bumi. Meskipun pakaianmu menjagamu tetap aman, suhu di sini bisa cukup ekstrem. Pada siang hari, suhunya bisa mencapai 430 derajat Celcius. Tidak ada atmosfer yang menahan panas. Jadi, suhu pada malam hari bisa turun sampai minus 180 derajat Celcius. Itu sebabnya, Merkurius bukan planet terpanas meskipun jaraknya paling dekat dengan matahari. Venus adalah planet kedua yang terdekat matahari. Tapi, planet ini memiliki atmosfer yang bisa menahan panas. Kamu aman dalam pakaian khususmu, tapi tetap akan sulit melalui perubahan suhu. Jadi, kamu harus bergegas. Merkurius memiliki gravitasi lebih lemah karena bobotnya lebih ringan daripada bumi. Artinya, gravitasi di Merkurius tidak begitu menarik tubuhmu. Jika seseorang berbobot 45 kg di bumi, dia akan berbobot 17 kg di Merkurius. Dan kamu merasa lebih ringan. Cepat, kita tak punya banyak waktu. Kamu mendengar suara pemandu di pakaianmu. Dia berdiri di sampingmu, menunjukkan sesuatu. Lihat ke kiri. Itu alasan kita di sini. Cekungan kaloris. Luar biasa. Merkurius punya atmosfer tipis sehingga tidak ada yang melindunginya dari asteroid yang jatuh di permukaannya. Merkurius memiliki kawah terbanyak di tata surya. Itu sebabnya ini mengingatkanmu pada bulan. Dan sekarang kamu ada di sana, melihat cekungan kaloris, kawah tumbukan terbesar di seluruh tata surya, yang terbentuk hampir 4 miliar tahun lalu oleh sebuah objek setidaknya sepanjang 97 km. Kamu bisa melihat bagian dalamnya yang berbatu, berisi patahan dalam dan punggungan tajam tinggi, dikelilingi oleh pergunungan tertinggi yang bisa kamu temukan di planet ini, menjulang 3 km di atas beberapa rekahan lava. Dulu, pergunungan itu aktif. Sisi lain yang tersembunyi dari matahari memiliki endapan es kecil. Itu satu-satunya bentuk air di sini, tapi kamu tidak sempat melihatnya. Merkurius hanya perhentian sementara sebelum kamu melanjutkan perjalanan. Begitu kamu nyaman di kapal, kamu melihat pemandu menghampiri. Kita tak bisa berhenti di Venus. Dia bilang, terkadang kita bisa mendekat ke permukaannya jika tak mendarat dan keluar. Tapi hari ini, anginnya sangat kencang. Kecepatan anginnya bisa mencapai 350 km per jam. Dan itu membuat awan kuning atau putih terang di planet ini dalam gerakan konstan. Aktivitas gunung berapi membentuk permukaan Venus. 90%-nya adalah lava basal yang memadat. Jadi, itu bukan tempat terbaik untuk dikunjungi. Selain itu, atmosfernya juga padat. Selagi di dalam pesawat, kamu mendapat panggilan video di sistem komunikasi luar angkasa khusus dari temanmu. Dia lepas landas lebih awal darimu dan pergi ke Jupiter. Jupiter adalah raksasa gas, jadi kamu tidak bisa mendarat. Selain itu, tekanan di sana sangat kuat. Itu meremas gas menjadi cairan. Jadi, atmosfer Jupiter bisa menghancurkan pesawat antariksa logam yang melewati awan warna-warninya seolah-olah itu terbuat dari kertas. Pengunjung biasanya mengambil perjalanan untuk melihatnya menjelajah di pesawat mereka dan mengambil foto dari atas. Ini gila, karena planet itu seperti pusaran angin badai. Dan planet itu memiliki aurora paling terang di seluruh tata surya. Temanmu bahkan melihat bintik merah raksasa. Itu badai bentuk oval raksasa yang bergerak berlawanan arah jarum jam. Itu keren. Bintik merah raksasa 4 kali lebih besar daripada bumi. Tapi yang paling keren adalah Europa, satelit ke-6 Jupiter. Ilmuwan percaya umur Europa masih muda karena permukaannya yang halus dan hampir tak tersentuh. Europa adalah dunia samudra besar dengan semua materi untuk kehidupan yang belum kita temukan. Mereka bahkan menawarkan tur untuk menemukan apa ada sesuatu yang menunggu di bawah lempengan es tebal. Pengunjung harus mengenakan pakaian pelindung tambahan khusus karena Europa mendapat radiasi besar dari Jupiter. Dan ada Io, salah satu satelit Jupiter juga, yang penuh warna dan sangat cantik. Ini tempat dengan lebih banyak aktivitas
aktivitas vulkanis daripada bumi dan memiliki gunung berapi aktif terbanyak di tata surya. Lebih dari 400 gunung berapi, 150 diantaranya bisa meletus kapan saja. Gravitasi Jupiter mendorong aktivitas gunung berapi itu meremas Io seperti bola karet dan akibatnya adalah gunung berapi. Kamu berharap kamu bisa ada di sana bersamanya, tapi sekarang kamu akan beralih ke lokasi berikutnya. Hari-hari berlalu, dan suatu ketika kamu melihat bumi dari kejauhan. Kamu merasa sedikit bernostalgia, memikirkan teman-teman dan keluargamu. Tapi setelah beberapa saat, kamu antusias karena kamu melihat tempat berikutnya. Akhirnya, si planet merah. Kamu mendengar suara samar dan redup pesawat antariksa mendarat di permukaan berkarat. Di sekitarmu hanya ada gurun yang besar dan gersang. Anginnya kencang, mengangkat debu. Seperti itulah gumuk pasir asing besar terbuat. Dan konon, badai akan datang sekarang-sekarang ini. Miliaran tahun lalu, Mars memiliki air cair di permukaannya, danau dan sungai, mungkin bahkan kehidupan di sekitar atau di dalamnya. Poros rotasinya agak miring, jadi Mars punya musim yang mirip dengan bumi. Saat satu belahan miring lebih dekat ke matahari, musim semi dan musim panas terjadi. Belahan lain yang jauh dari matahari mengalami musim gugur dan musim dingin. Atmosfer di Mars jauh lebih tipis dari atmosfer bumi. Jadi, planet ini tidak bisa memerangkap banyak panas di dekat permukaannya. Tekanan udara di Mars sekitar 50 kali lebih rendah daripada di puncak Gunung Everest. Kamu tiba di hotel antariksa. Mars adalah satu-satunya planet yang punya hotel itu saat ini. Di planet lain, kamu tidur di pesawat karena mereka tak bisa menawarkan kondisi yang cukup aman untuk manusia tinggal lama di sana. Staf di hotel ini bagus. Mereka terbiasa dengan turis karena Mars adalah lokasi yang paling banyak dikunjungi di tata surya. Makanan di sana enak dan kamu tidak sabar memakannya dan tidur. Keesokan harinya, kamu bangun subuh untuk bersiap-siap melakukan ski dengan kelompokmu. Durasi siang hari di Mars kira-kira sama seperti di bumi. Semalam salju turun, tapi karena atmosfer kering dan bertekanan rendah, salju tidak pernah bertahan terlalu lama. Jadi, kamu harus mengambil kesempatan. Mars memiliki pergunungan dan lembah yang keren, dan tudung es kutub itu sangat keren. Oh, dan lihat gunung berapinya. Keesokan harinya, pesawat kecil yang dirancang khusus untuk mengantarmu menjelajahi planet ini menjemputmu untuk perjalanan sehari ke Olympus Mons, gunung berapi terbesar di tata surya kita. Tingginya 20 km di atas permukaan, 3 kali lebih tinggi daripada Everest. Kamu mendarat di pinggiran luar gunung berapi ini. Puncaknya sangat tinggi sampai seperti menembus cakrawala. Pada hari ketiga, kamu mengunjungi Valles Marineris, sistem ngarai konis yang hanya bisa kamu lihat di foto sebelumnya. Jaringan ngarainya menakjubkan, 5 kali lebih panjang dan 4 kali lebih dalam daripada Grand Canyon. Pada titik terlebarnya, 320 km, kamu memutuskan menghabiskan 5 hari lagi di belahan selatan. Ada satu lagi hotel di sana tempat kamu bisa memesan perjalanan ke beberapa gunung berapi yang sudah punah di area itu. Semuanya tertutup debu dalam berbagai warna, merah, jingga, dan coklat dari karat besi. Tapi langitnya selalu berdebu. Kamu bahkan pernah terjebak badai, jadi tidak ada yang bisa meninggalkan hotel seharian. Kamu melihat matahari yang agak lebih jauh dari yang kita lihat dari bumi. Kamu merindukan planetmu, tempat kamu bisa jalan-jalan tanpa pakaian khusus, merasakan angin segar, berenang di laut, atau minum kopi dengan orang tersayang. Ada satu lagi tempat yang akan kamu lihat sebelum pulang. Itu lebih berbahaya dan rumit dikunjungi daripada tempat lain. Rasi bintang Cygnus Kepler 16b, planet yang mengorbit 2 bintang dan memiliki 2 matahari terbenam. Jadi, kamu akan punya 2 bayangan. Planet ini terbuat dari gas dan batu. Jadi, pesawat akan sulit mendarat. Tapi pertualangan baru menunggu dan waktunya pergi.